Eh, Steve Jobs aja ada mental illness-nya. Jadi, Hah? Steve Jobs yang Apple, Iya. dia kan agak rada-rada tuh. Tapi jadi tuh. Siapa ya? Steve Jobs. Kebanyakan Oh orang iya, jenius. benar. Steve Jobs. Itu. Orang Itu yang jenius ngerti. itu ada mental illness-nya. Oh gitu? Karena ada dorongan untuk perfect. Dan itu pasti Oke. mempengaruhi emosi. Perfect itu kan ada dorongan ngototnya kan. Betul. Gue belum lama pelajari itu MBTI yang lebih diperdalam. Jadi ada tipe karakter tertentu yang indigo, ada yang punya potensi mental illness. Dan Sorry nih sebagainya. motong Bud. Gue enggak. Perbedaannya kan ada ambisi kan. Itu kan ngomongin masalah ambisi Iya. dan obsesi. Ya. Maksud gue dua perbedaan ini itu kan tipis tuh. Tipis kan? Ada yang dia obses. I got obsessed. Jadi dia di kepikirannya dia itu aja ya nggak jadi terobsesi. Yeah. Terus kalau yang ambisi, yang kita ngomongnya ambisius, perbedaannya apa sama obsesi? Sama obsesif. Ayo, Ya siapa kan? yang lain? Dosen nih jago nih. Coba ya, gue I don't know. Ambisi dan obsesi. Dosen pajak. Bukan dosen. Dosen pajak. Bagaimana kalau klien pajak berambisi supaya kasih itu dulu baru kasih ini orang yang kasih gue. Begitu. Kalau gue sih lagi ambisi, obsesi, level ya. Akan biasa dikembalikan dengan masalah Aurelia. Kalau itu memberikan manfaat lebih banyak manfaat daripada mudarat jeleknya, ya udah go ahead sepanjang yang memang sesuai dengan value-nya. Karena gue juga harus bilang obsesif lo nggak bisa akan keluar dari seorang coach. Yang penting lo dapat apa dari apa sikap lo mau di label obsesif itu atau ambisius itu, gitu. Dan yang penting juga kemudian biasanya kita bangun awareness-nya apakah terhadap lingkungan ekologi ya itu merugikan atau enggak. Gitu. Jadi iya itu semua label kok sebetulnya. Makanya coach kan nggak ada judgement. Harus netral ya. Harus netral. Gitu. Bedanya Flo, ambisi itu masih pakai nalar. Obsesi itu semuanya dikerahkan yang penting tercapai. Jadi kadang melanggar blinded juga, moral blinded. juga. Itu udah obsesi. Blinded. Apapun dilakukan supaya tercapai itu obsesi. Oh gitu. Berarti dia di sisi negatif berarti obsesi. Iya, cenderung menjadi negatif karena maksa itu. Berarti masih mending orang dibilang ambisius daripada obsesif. Bagus. Ya? Punya anak ambisius mesti bangga. Berarti dia punya kehendak yang kuat. Oke. It's okay. I know. Lanjut yang lain. Fokusnya pada Flo nih. Berarti tadi ambisius sedikit lebih tinggi dari seorang yang punya ambisi ya. Beda ya. Ambisius, ambisi. Iya. Gitu. Gimana orang yang kayak bokap gue ngelihat dia humble, kayak nggak punya ambisi, jadi segitu-segitu aja, itu gimana tuh? Salah apa benar? Ada orang ambisius tapi gayanya humble. Gue kenal. Wah itu nipu tuh. No, enggak nipu. Malah justru gini, memang karakternya humble. Karakternya seperti Andi bukannya nih kan. Gue dia humble sih. tapi dia punya ambisi. Ya Andi ya. Ada ya? Dirjen pajak Edi. Kalau enggak di posisi sekarang dia punya ambisi yang kuat. Boleh dibilang ambisius, kayak tapi Jokowi dia tahu maksudnya. caranya. Maksudnya kayak Jokowi gitu ambisius. Ya. Ambisius tapi dia pakai cara. Iya. Stylenya kan beda-beda. Oke. Gue nggak mau ngomong ke situ, tapi sekilas gue anggap kayaknya oksimoron. Tahu kan oksimoron contradict each other. Biasanya beda, orang kayak gue ambisius gitu ya. Orang yang kerja sama gue tahu gitu. Kalau gue udah ngotot, tapi gue nggak obsesif gitu. Artinya kalau orang nggak bisa ya sudah. Kalau gue nggak mampu ya sudah gitu. Kalau gue nggak ambisius,
Ada kalau seperti Oneng ini tipenya flowing, ya ngeflow. Flowing, ya, gue juga. Mengalir. Dan biasanya lebih peka, lebih sensitif, kena ke karakter juga. Oke. Sekarang baca karakter nih berarti. Ya, personality plus. Tipe flowing itu tipe orang yang steady, yang apa ya, melankolik flekmatis. Waduh. Gue tipenya dominan, gue tipenya Istilahnya kolerik. berat-berat. Gue nggak tahu tipe gue apa, bingung gue. Gimana ngecek? Kita dites sama Budi. Mau, gue ada tes yang sederhana. Ada kuisnya sangat sederhana. Bacain nama Budi. Tunggu ya. Dicek. Ya udah ngobrol dulu sambil gue cari. Kagak pakai tanya bintang kan, Bud? Bintangnya apa? Nggak pakai bintang. Kalau nggak pakai warna, Bintang lo apa Morin? Taurus ya? 7. susah. Lu pakai apa, Bu? Sama. Uyar. Ini yang sederhana nih. Discovery. Ada pilih kata sifat. Boleh kata sifat. Oke. Yang Discovery lucu juga tuh, Bud. Coba aja, coba pakai. Cuman gue nggak punya kuis pendeknya. Mesti gue cari dulu. Ini ngetes pasangan, ngetes anak juga enak ini. Oh, caranya. Oke. I see. Atau? Masih Sally hilang. Baterainya habis. Baterainya habis. Oh iya. Lobet. Pesan. Mana Gue lihat ya? kotak-kotaknya. Begini dicari nggak gampang. Lanjut dulu. Oh begitu perbedaannya. Oke. Yeah. Sebetulnya kalau tadi Sari bilang baca orang, ada metode untuk melihat orang dengan cara yang lebih sederhana. MBTI itu kan ada 16 komponen. MBTI itu apa sih MBTI? Myers-Briggs. Apa itu? TI-nya. Jangan Itu terus. Teknologi ini. Bukan. Jadi metode untuk melihat kecenderungan orang dalam mencari motivasi, mencerna informasi, mengambil keputusan yang seperti itu. Jadi 4x4 ada 16 segmen. Gue nggak ingat persis, tapi digambarkan dengan 4 huruf aja ya. Kalau gue pernah ikut, gue tipenya adalah INTJ. INTJ ya? Introvert. Ya, introvert itu orang yang biasa. Oh, nggak terbuka ya? Nggak terbuka. Namanya extrovert. Gampang kan? Terus N-nya apa? Intuisi ya? Intuisi lawan apa, Bu? Intuisi lawan sensing. Gini, MBTI lebih gampang daripada di ESC jelasinnya. Coba deh, teman-teman sambil sama-sama ngecek ya. Kalau ada acara rame-rame, gitu ya. Bedanya introvert ekstrovert adalah tipe introvert mungkin jago ngomong, mungkin juga bisa tampil, tapi dia kalau di keramaian itu capek. Dia dapat energi itu kalau lagi sendirian. Gue tuh. Sementara orang ekstrovert itu kalau sendirian gelisah, lemes. Tapi kalau keramaian, dia mau acara sampai pagi pun seger. Karena orang ekstrovert tuh dapat energi kalau rame-rame. That's me. Gue dong. I love being crowd. Sekarang mulai tulis, pilih E atau I. Kalau di tengah-tengah gimana, Bud? Bisa, itu gradasi memang. Jadi kalau di tengah, kadang bisa introvert, kadang bisa ekstrovert. Jadi sistemnya itu gradual. Kadang gue suka sendiri kalau lagi butuh ini. Berarti bintangnya Libra. Suka juga Libra kali. Gue nggak belajar bintang. Contoh sama gue Contoh gue ya, bro. Mulai gue ini kan kalau di keramaian gue bisa gitu ya mimpin, melucu. Tapi habis itu capek. Jadi kalau udah selesai acara gue pengennya sendirian di kamar, baca buku, dengar musik gitu. Nah sementara karyawan gue. Itu pekerjaan itu. Jadi memang itu demi kerjaan. Nah karyawan gue pulang habis jadi MC gue, ikut acara wedding, dia orang India kan, acara wedding tuh sampai jam 1 pagi. Padahal besoknya ada acara lagi dan dia nggak pernah capek.
Tapi dia menjadi capek ketika dia harus kerja duduk diem berjam-jam. Itu ekstrovert. Itu satu. Sekarang tahap 2, level 2 nih, antara sensing sama intuisi. Sorry, break dulu. Tadi si Dopi ya? Ya. Kalaupun lo merasa seimbang, biasanya ada kecenderungan lebih berat sedikit kemana. Iya. So, jadi coba asumsikan kecenderungan lo ke introvert atau extrovert. Introvert Jadi, sih. Introvert ya. Ada. Berarti dicatat dulu. Bulan kerja di kamar, ya kan, walaupun ngajar, nggak ketemu anak-anak itu bikin gue tambah pusing. Jadi dugaan gue ekstrovertnya karena pekerjaan. Jadi seakan-akan ekstrovert. Padahal kuatnya introvert kemungkinan ya. Oh gitu. Ya udah, tulis ya, masing-masing I atau E. Iya. E berarti ya. Nanti gue kasih keterangan nih, gue kasih penjelasan. I or E. Yang kedua itu antara sensing dengan intuisi. Sensing itu maksudnya adalah orang yang lebih mengandalkan panca indera. Gitu. Sementara intuisi, ya intuisi itu yang mengandalkan firasat, feeling gitu. Jadi ciri yang paling kentara orang yang intuitif, dia bisa membayangkan dirinya nanti 10 tahun, 20 tahun masa pensiun nanti mau bagaimana. Sementara orang sensing males mikir jauh-jauh. Orang sensing lebih mikirin sekarang dan besok. Kemarin, sekarang, besok. Gitu. That's my. Gue itu kalau sama nggak Flo? sama. Nah, bisa jadi begini. Hari kalau ini, besok ya kan kita nggak tahu ya apaan. Jadi kita nah, kalau lihat lukisan misalnya. Besok. Iya, hari ini. Lihat lukisan. Kalau orang abstrak, orang sensing, dia ngelihat lukisan abstrak ya nggak bisa dibaca gitu. Tapi kalau orang intuitif, dia bisa ngelihat itu sebagai sebuah simbol, makna. Nih gue nggak motong nih, sorry nih. Sedikit. Nih gue pernah baca di quotes yang katanya, live your life today as there's no other day tomorrow. Nah, itu tipe sensing, dugaan gue. Iya, nah itu kayaknya cocok banget sama gue. Iya. Jadi kalau tipe gue hari sensing ini, kekinian. besok mikir lagi dah. Aha. Jadi terus Flo, ya kan? Kalau orang sensing tuh senangnya dikasih instruksi tuh detail. Mana dia? Siapa tuh yang pamit? Si ini siapa? Dina ya? Dina ya. Sementara orang intuitif itu seneng yang gambarannya global, umum. Jadi kalau dikasih kerjaan, tugas yang detail, orang intuitif kayak gue itu malas. Gitu. Sementara orang yang sensing dikasih tugas yang global malah nggak bisa kerja. Karena butuh instruksi yang detail. Kira-kira gitu. Siapa? Oneng mau nambahin? Udah bisa dibaca? Arahnya kemana? Ke sensing atau itu? Sensing. Intuitif. Sensing atau intuitif? Sensing. Intinya intuitif bisa berpikir jauh dan global. Sensing yang ikut panca indera. Nah, yang ketiga, pilihannya thinking apa feeling. Tipe thinking itu segalanya dia pakai rasio, marahin orang, ya kalau yang penting merasa benar ya dia berani, tegaan, sementara feeling itu banyak main perasaan. Contoh tipe thinking feeling itu sama kayak Jokowi dengan si SBY. Gitu. Atau seperti si siapa itu? Risma feeling ya. Seperti siapa tokohnya? Thinking pokoknya dingin lah ngomongnya. Keras, kasar, apa adanya, kadang kecenderungan bagi feeling gitu. Kalau feeling itu tipenya sensitif, penuh perasaan. Nah, Ahok tuh thinking. Iya, thinking. Yang penting benar. Kalau feeling, walaupun dia benar, dia bisa mengaku salah demi kebaikan bersama. Itu feeling. Kalau tengah-tengah? Kadang thinking, kadang feeling. Nah, biasanya lihat konteks. Plan dia. Tapi ini cewek cowok beda dong. Sama.
Ada cowok sensitif ya, buktinya Pak SBY feelingnya kuat. Gitu. Iya, nggak pernah. Contoh ya, Sorry. sama seperti siapa almarhum Pak Habibie ya. Beliau itu kesannya thinking padahal feeling. Feeling. Dia feeling kuat, emosinya di dominan. filmnya. Empatinya dominan. Jadi tipe feeling tuh tipe empatik. Tapi kalau sudah disuruh ngambil keputusan, Bray, dia thinking. Ya karena dia cerdas. Ya, makanya kalau gue ada begitu, gue tetap kotakin dia tuh ke thinking. Ya. Kalau iya, dia itu hanya curhatan dia aja, tapi kalau udah ngambil keputusan, men, tetap dia thinking. Iya nggak? Iya, betul. Dan intinya dia buat Ya, itu betul-betul karena yang dia lihat pada saat dia melakukan thinking-nya. Tapi itu true inner himself yang sesungguhnya dia sebenarnya bisa jadi Feeling. Jadi thinking feeling tidak ada hubungan dengan kecerdasan. Ini cuma kecenderungan mana lebih kuat. Mana apakah lebih banyak pakai rasio atau pakai rasa. Sekarang nih beriman dengan akal sehat ya. Banyak yang gitu. Nah, itu dalam pertentangan itu antara feeling dengan thinking gitu ya. Sekarang kan banyak tuh istilah beriman dengan akal sehat. Ya kan? Contoh kasus gini. Karena Nih, COVID-19. gua kasih kasus ya. Contohnya gini. Ada bapak umur 70 tahun. Gagal ginjal. Anaknya umur 20 tahun, olahragawan. Bisa naik ke level nasional bahkan internasional. Tapi bapaknya 70 tahun kan, bapaknya masih bisa hidup kalau anaknya nyumbangkan satu ginjalnya buat bapaknya. Tapi konsekuensi buat si anak yang olahragawan, kalau dia ginjalnya tinggal satu, maka dia sebaiknya jangan jadi olahragawan karena beresiko. Nah, tapi kalau dia tetap ginjalnya utuh, dia bisa jadi sukses sampai level internasional dengan resiko dia kehilangan bapaknya. Nah, kalau lo jadi konsultan, lo akan mengarahkan atau jadi keluarganya lah, omnya gitu ya, tantenya, mau menganjurkan yang mana? Apakah sebaiknya si anak ini menyumbang ginjalnya atau yang sudah bapak lakukan jadi masa anak-anak yang mana? Dari situ kita bisa lawan thinking atau feeling ya. Pertanyaan Bahkan semua ada konsekuensi. Coba kita tes satu-satu. Meryl apa? Kalau gue sih kayak pertanyaan milih antara ibu sama istri di perahu itu kan. Biasa kan. Ya kita lihat ke depan lah. Istri. Lihat ke depan. Nah, artinya ginjalnya mau dikasih atau enggak? Ini dikejar waktu nih. Hah? Si anak mau dikasih enggak? Oke. Kalau ginjalnya satu dikasih, maka dua-duanya hidup. Tapi si anak harus melupakan cita-cita. Buat berdua. Buat si anak terutama. Tapi Kan bapaknya udah sakit. Karena kalau bapaknya bisa answer dia nggak one mau by terima. one. Ayo answer Anak one ya, by one. untuk anak masa depan anak. Pertanyaannya buat lo sebagai saudara, mau menganjurkan yang mana? Tanya dulu Kasih bapaknya ginjal maunya atau nggak usah gimana? aja? Harus tanya, kita harus tahu dua-duanya dong. Kita Ceritanya dua-duanya dari Meryl dulu, menyerahkan keputusan kepada saudara. Karena mereka nggak berani ambil keputusan. Satu-satu ya. Ya korbankan. Meryl dari Biasanya Meryl. Meryl kakak pertama. Ayo Meryl, keputusan bagaimana? Enggak, kalau berdasarkan pengalaman, akhirnya kan hidup kita juga yang ini ngerasain. Jadi Meryl rekomendasi ke anaknya aja yang sukses. Oh, jadi bapaknya dilepas saja. Ya pada Oke. eventually kayak begitu. Oke, Morin. Aduh, aku anak kedua ya. Eda dulu tuh. Pada takut. Si ginjal nggak? Aku kasihan. Kasihan. Oke. Karena menurutku kita kan bisa, kita ada second opinion untuk kita mau set masa depan mau jadi apa gitu kan. Oke. Risiko udah nggak jadi atlet ya, padahal dia potensial internasional. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dia cuma bisa jadi atlet, ya kan? Gitu. Belum tentu juga. Tapi kalau jadi atlet sudah pasti internasional, sudah terbuka.
Karena kalau walaupun dia internasional dia nggak happy, kenapa dia Belum tentu dia gitu, happy, gitu. dua-duanya menyerahkan. Oke, Flo mana Flo? Kalau gue iya, kalau gue sih ngasih ke bokap. Kasih. Iya. Gue anak durhaka. Bubung. Iya. Kalau gue kasih karena istilah gini, menurut gue sih ya, itu kalau olahragawan gitu paling sampai umur berapa sih, habis itu tetap kita itu kerja lain gitu loh. Oke, udah cukup. Yopi. Kalau olahragawan ya, olahragawan umur berapa sih udah pensiun? Sih gue kasih. 30. Karena dengan satu ginjal masih bisa yang lain. Dengan olahraga tapi kita atlet internasional ya mengharumkan nama bangsa dan negara. Kalau gue jadi bapaknya, bukan jadi bapaknya, jadi omnya yang ambil keputusan, jadi tantenya. Jadi anak keempat. Kalau jadi tantenya gue bingung karena gue harus nanya dulu ke bapaknya. Dua-duanya udah nyerahkan nasib ke tante. Ini terserah tante, kami ikut. Gue bisa jawab gue. Oke. Andi jawab Andi. Ya. Kalau gue bingung tante. Gue bakal kasih ginjal gue ke bokap gue. Nah, kan curang. Bukan, Andi lo sebagai om. Lo yang ngambil keputusan. Oh ya, oke. Gue akan menyarankan untuk memberikan ginjal anak itu ke bokapnya. Oke, cukup. Alasannya cukup dulu. Oh, enggak. Sari dulu. Sabar, alasannya ntar. Oke. Ya, oke. Yopi. Nomor 2. Yopi, balik. Yopi belum jawab. Ayo Sari jawab dong. Aku sekarang. Iya. Berarti tadi Yopi nggak ada jawaban dong. Itu tante, ini oma ini oma. Jadi tantenya ya gue. Dulu, Yopi dulu. Jelas. Belum Pertimbangan jelas, itu kan? menunjukkan feeling yang kuat. Dulu, Yopi belum jelas. Kalau gue jadi tantenya, gue mesti lihat dulu anaknya udah nikah apa belum. Belum. Panjang nih tante nih. Umur 20. Cowok anaknya. Anak laki-laki. Cewek apa cowok anaknya? Cowok. Harus. Nah, kalau cowok, kalau bilang ada mungkin gue bisa cari tahu sekretariat dokter bapaknya. Iya, yang cocok jalan-jalan. Yang cocok, cuma mungkin ada pengobatan alternatif yang bisa membuat Udah hilang, udah gagal ginjal. Udah gagal ginjal. Pilih alternatif. Kayaknya anaknya ngasih apa enggak gitu loh, Yop. Udah gitu aja. Ini kalau antara thinking feelingnya sama kuat tuh kayak gitu, kayak Yopi tuh. Iya, karena Ini yang mau diselamatin anaknya, masa depan anaknya apa? masa depan anaknya Ya, juga, gitu. Bu. Orang Masa tuanya. depan juga, orang tuanya juga memang Ya, harus atau kita orang tuanya. Oke. susah. Jadi gimana? Nah, nggak Jadi apa-apa. gimana Dari sini aja jawabannya? udah ada kelihatan. Tunggu, Yori Jawabannya? belum jawab. Susah Yori. gue. Oh, susah deh. Yori. Hai. Kalau gue yang Apa ya? kedua, Yaitu? gue kasih ke orang tua. Oke, kasih orang tua. Lo tantenya Sari. curang. Iya, nggak apa-apa. Tantenya nyuruh ngasih ke orang tua kan? Iya. Iya. Sari gimana? Aku gimana ya? Gimana dong? Nggak usah deh, biarin aja untuk anaknya, biar anaknya bisa cari duit banyak, akhirnya bisa operasi bapaknya. Sip. Itu juga bisa jadi jawaban gue. Tapi nggak bisa karena sudah gagal ginjal, saya. Iya, ginjalnya Oke. cuma bisa ginjal Miracle anaknya. tetap aja ada dong di dunia ini, Nah. tetap ada miracle dong. Orang rasional ini nih jadi kasus klasik untuk membedakan antara thinking dan feeling. Orang rasional akan bilang, akan mengaruhi, Bapak sudah 70 tahun. 70 tahun hidup di dunia. Dan Bapak punya anak umur 20 tahun yang sedang menuju puncaknya. Si Oneng belum jawab, Oneng. Ntar dulu. Oh, Oneng jawab dulu, Oneng. Oneng apa Oneng? Tantenya Kalau gue, ketika anaknya lah, bener, bapaknya udah hidup 70 tahun, sekarang giliran anaknya. Iya. Ayo anak bontot sekarang Flo. Oneng sama Flo. Jeffy ya, kompak. Gue sih, gue kasih. Harus tuh. Ya. Jadi apa? Kalau gue sih gue kasih. Kasih ke bapaknya.
Nah, flow udah jelas, flow tipe feeling yang kuat, feelingnya hidup. Maureen feeling kuat. Yang Yopi yang agak itu ya, nggak blend ya. Sari sebetulnya mau thinking yang kuat, tapi nggak enak hati. Karena secara etis, moral agama kok rasanya berdosa gitu. Kelihatan dari wajahnya wajah bersalah gitu. Kan jangan sampai bersalah. Kalau Meryl feeling kuat. Kalau gue thinking, gue akan pengaruhi. Ya, bukan berarti kejam ya, tapi bahwa ini pakai logika. Itu thinking feeling. Oke, catat ya. Terakhir itu tentang apa namanya MBTI. I-nya itu tipe perceiving atau yang kedua judging. Perceiving atau judging. Judge. Menilai. Judge itu bukan sekedar menilai. Bedanya gini. Tipe judging itu adalah tipe orang yang punya sikap. Pasti, terencana, teratur, nggak mudah dipengaruhi. Kalau tipe perceiving, dia tuh tipenya fleksibel, luas, gitu ya. Misalnya gini, udah janji mau ketemuan di Zoom jam 7. Maka ketika ada yang nawar-nawar jam 8 deh, setengah 9 deh, judging bilang, kalau nggak ada alasan yang kuat, tetap jam 7. Sementara perceiving, oke lah, cincai lah. Gitu. Tipe judging suka jadwal, tipe perceiving suka spontan. Gitu perceiving. Pokoknya judging itu suka batasan jelas, perceiving suka kebebasan. Flow, perceiving kayaknya kuat ya. Iya gue. Gitu. Dan tipe judging itu nggak berantem terencana. kalau gue mah. Judging itu misalnya kapan lulus sekolah, kapan mau nikah, kapan punya anak, pragmatis, kerja apa, itu judging. Sementara perceiving, flowing, ya, mengalir. Gitu. Nah, that's why my name is Flow. Oke, sekarang yang mana? Iya. Flow jadinya kayaknya Your network bandwidth ini ya. is low. Pertama tadi introvert ya, extrovert ya Flow ya? Extrovert. Iya, gue extrovert. Flow, ESFP ya. Extrovert. ESFP ini gue baca ini. Karakter Flow ya, ESFP. Sebentar. Mana nih? Ini dia. Most generous. Cirinya adalah, Flow nih cirinya, orang yang menikmati hidup, membuat segala sesuatu menjadi seru dan hidup. Hidup untuk saat ini, menyukai pengalaman baru, nggak suka teori dan analisa yang impersonal. Suka nolong orang, suka jadi pusat perhatian, punya common sense bagus. Kekuatan Flow adalah orang yang antusias dan bisa kerjasama. Orang yang penuh dengan kegairahan hidup, menerima orang lain apa adanya. Kecenderungannya terlalu subjektif, kadang mudah berprasangka, bisa langsung terlibat tanpa mikir. Diajakin mau aja. Terlalu banyak meluangkan waktu untuk sosialisasi sehingga rencana pribadi terabaikan. Dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Ya, masih banyak keterangan yang ntar gue kasih. Oke, itu banyak Flow. Gimana Flow sejauh ini? Betul. So far, betul. Cocok. Iya, gue nggak suka teori, gue nggak, karena beda teori dengan praktisi pasti beda. Teori di sekolah dengan praktisi di lapangan pasti beda. Iya. Gue sekolah gue kan sempat ekspor impor. Itu gue pernah sekolah ekspor impor. Beda banget sama yang gue jalanin di lapangan jauh. Iya. Nah, tipe Flow memang cocok di dunia hiburan. Tahu nggak siapa aja artis yang ESFP? Marilyn Monroe, Elton John, Miley Cyrus. Banyak, rata-rata artis tipenya ESFP. Teman-teman, gue off dulu ya. Oke. Yori? See you next time ya. Ya. Ngantuk ya? Udah jam 10 ya. Kalau gue jadinya nih introvert, intuitive, thinking sama judging. Introvert, intuitive, thinking gue bukan feeling. Tadi yang masalah ginjal gue milih anaknya. INTJ ya. INTJ adalah orang independen. Lo kayak gue lo bro.
Mandiri, original, analitis, tegas. Ahli menerjemahkan konsep, berpikir jangka panjang, menghargai ilmu, punya standar tinggi. Kekuatannya punya gagasan dan konsep desain kuat. Mengorganisir ide ke dalam rencana tindakan. Gitu. Berarti gue tetap di desain. Ya. Punya sikap, bukan flowing orangnya. By the way, yang lain. Thank you banget nih, Bud. Ntar gue kasih detailnya deh, bacaannya ada. Di browsing Google juga ada kok. Itu barusan gue taruh di chat. Iya, barusan gue taruh di chat. Ada link ke Sintesa itu, jadi... Sintesa bagus. Boleh dicoba. Taruh di ini aja, taruh di WA. Gampang. Di grup. Bisa diklik. Kalau di sini. Kalau Andi gue tebak S atau N, bro? S. Jadi apa tuh? Yang S apa N apa? Sensing. S itu sensing, tipe yang detail, tipe yang masa kini. Kalau intuitif itu tipe yang visioner. Gua tengah kalau itu. Agak ke tengah ya, cenderung bisa S, bisa N. Terus yang berikutnya tipe seharusnya thinking. Enggak, feeling. Wajah menipu ini. Wajahnya seperti dingin padahal penuh perasaan ya. Dan terakhir judging ya, bro ya. Ya, kalau itu ya. Berarti INFJ. INFJ itu cirinya pemikir, banyak ide dan dinamis, cenderung terpaku pada satu hal sampai selesai. Sangat peka terhadap orang lain dan peduli perasaan mereka, memegang teguh peraturan dan sistem nilai. Selalu ingin melakukan segala sesuatu dengan benar. Cenderung nyaman kerja sendiri. Kekuatannya beri gagasan berorientasi ke depan mengenai bagaimana memenuhi kebutuhan banyak orang. Menindaklanjuti apa yang sudah jadi komitmen, punya integritas dan konsisten dalam bekerja, menyukai pekerjaan yang butuh kesendirian dan konsentrasi. Cocok. Kelemahannya, kadang merasa idenya tidak diperhatikan dan diremehkan. Tidak suka menghadapi kritik. Menolak adanya gangguan dari orang lain sehingga terkesan selalu memperhatikan diri sendiri. Bisa terfokus pada satu hal dan mengabaikan tugas lain. Kalau gue apa, Bud? Jelek ya tadi gue. Lo kan tadi udah. Bolak-balik lo. Jeleknya itu kan tadi bagusnya. Jeleknya. Suka variasi artinya lawannya apa? Gue monoton. Kan lo senang variasi kan? Iya. Senang hal yang baru. Tidak mudah. Tapi itu bagus kan? Komitmen. Bagus. Bagus dong kalau konteks. Variasi sih bagus aja kalau gue. Iya. Bagus. Mantan lo udah banyak variasinya, Bro. Banyak. Ya, lo mau yang model apa? Morin apa Morin? ISF. Apa sih? Terakhir apa sih, Bud? ISFJ ya? Judging ya? Lo tipe terencana atau tipe spontan? Gue rencana. ISFJ. ISFJ. Beda dikit sama itu. Tipe most loyal. Baik hati, pekerja keras dapat diandalkan. Lebih mengutamakan kebutuhan orang lain. Bertanggung jawab, menghargai tradisi dan keajaiban. Menyukai hal praktis, sadar posisi dan peran. Jeleknya. Cenderung pesimis terhadap masa depan. Enggak kayaknya. Sering dilihat sebagai orang yang kurang tegar. Cenderung kurang yakin pada kemampuannya. Kurang fleksibel dalam mengikuti situasi sekitar. Itu enggak tuh, yang terakhir. Fleksibel banget. Tunggu, berarti lo tipenya mungkin N. Tipe N ya, INTJ perfeksionis. Idenya tidak INFJ mirip si ini, Andi. Sama Andi INFJ. Coba nanti diulangi itu kuisnya yang link. Yang mana? Yang barusan gue paste di jelas, ya. Chat atau di WhatsApp grup. Yang mana nih? Yang tadi?
Ya, kuisnya tadi itu loh. Kuis barusan? Ya, yang Sintesa itu. Oh, Sintesa kan ada. Udah dikasih. Oh, udah di grup. Pakai itu aja. Tadi kan gua pakai cara Yuk voice hilang. kan. Oke. Oh, Atau iya, lo coba